Genshin. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di episode bahas-bahas. Jadi di video kali ini kita bakalan langsung bahas episode 01 yang ke-28. Jadi sebelum memulai video ini, Anda mau berterima kasih kepada toko Cloth nih yang sudah mensponsori Anda dengan kaos Metallic Cluster Hopper yang keren ini teman-teman ya. Tuh keren banget ya. It's high quality. Jadi kalau kalian pengen kaosnya juga, silahkan kalian langsung ke Instagramnya Toko Cloth. Untuk link pembeliannya ada Anda selipkan di deskripsi. Jadi jangan lupa untuk ngecek, oke? Dan juga Anda mau berterima kasih kepada sponsor-sponsor yang begitu banyaknya selalu nge-support Anda di setiap episode bahas-bahas yang Anda buat. Jadi thank you banget ya. Jadi langsung aja deh kita mulai bahas episode 28 ini. Dan episode 28 ini mungkin bisa dibilang bahasan ini cukup panjang ya, karena Anda bikin skripnya juga cukup panjang, karena cukup complicated juga. Jadi Anda mungkin bikinnya ini secepat mungkin penjelasannya, dan juga semoga kalian bisa menyimak dan kita di akhir video bisa diskusi bareng ya. Jadi langsung aja di awal ini berarti pertandingan kelima yang siap dimulai teman-teman ya. Jadi flashback lagi ini dimana si Hiden ini sempat ketinggalan 2-0 teman-teman ya, dan di comeback lagi jadi 2-2. Jadi comeback is real. Jadi siapapun yang memenangkan pertandingan ini atau pertandingan kelima ini akan memenangkan segalanya teman-teman ya. Jadi skornya jadi 3-2. Dan mestinya setelah hasil comeback ini sih si Hiden ini lagi termotivasi banget gitu ya. Semangatnya tuh lagi menggebu-gebu banget. Waduh, gue udah ketinggalan 2-0 bisa jadi 2-2 kan, itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Dan ini tujuan Zaya itu jelas teman-teman. Jelas Zaya ini akan nge-TOB Hidden Intelligence kalau mereka memenangkan pertandingan kelima ini ya. Dan yang masih dipertanyakan mungkin di sini apa yang dilakukan Hidden Intelligence ini jika mereka menang gitu ya. Jadi mungkin ini sedikit menjadi pertanyaan terbesar Anda dari awal pertandingan ini digelar gitu ya. Jadi kan harusnya Aruto juga bisa mendapatkan hal yang setimpal juga, seperti nge-TOB Zaya juga bisa gitu kan ya. Tapi di pertandingan ini tuh seperti gimana ya, seperti Hiden ini biar bisa lepas dari jeratan Zaya aja gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Lanjut lagi, pertandingan kelima ini berlatar belakang yaitu si kota Daybreak itu yang sekarang jadi markasnya Metsubo Junrai itu katanya bakal dibangun ulang ya, agar manusia dan hiu majir itu dapat hidup bersama-sama. Loh, bukannya sekarang hidup bersama-sama kan? Mungkin hidup bersama-samanya itu agar lebih relevan atau menghargai satu sama lain lah ya di sini ya. Dan di sini si Hiden ini jelas di pihak yang pro karena mereka adalah produsen hiu majir, dan Zaya ini di pihak yang kontra ya, karena mereka juga adalah anti hiu majir bisa dibilang ya, dan lebih mengedepankan perkembangan manusia di sini. Nah, agar proyek ini terlaksana itu atau tidak terlaksana ya, jadi masing-masing kubu ini, Hiden dan juga Zaya ini harus berkampanye untuk menyuarakan pendapat mereka masing-masing teman-teman. Jadi si Zaya ini mewakilkan seorang politikus handal di sini bernama Yuto Masamitsu, dan tidak lupa juga dengan bantuan Zaya Spec ya. Dan maka itu perwakilan dari Hiden adalah seorang rapper teman-teman ya, bernama MC Cekera. Ini unik ya, kayak orang Amerika gitu tapi dia bisa bahasa Jepang teman-teman ya. Perlu dicatat juga di sini karena hiu majir itu tidak diperbolehkan untuk terjun ke dalam dunia politik atau bekerja sebagai politikus. Jadi si hiu majir itu nggak ada yang jadi politikus, makanya si Hiden ini milih rapper ya. Jadi rapper, nggak bisa politikus ya di sini. Logan kok bisa sih nyasar ke rapper? Jadi perlu dicatat nih teman-teman ya, karena musisi apalagi rapper itu hubungannya dengan dunia politik itu sangat-sangat kental ya teman-teman. Jadi tidak jarang gitu beberapa musisi mengkritisi kinerja pemerintah atau politikus lewat alunan lagu, terutama dalam lirik mereka, ya nggak? Ya kan, kalian pastinya sering dengar kan, kalau misalkan kalau rapper Indo itu kayak Iwake, Saikoji gitu ya, bukan abang Yonglek makan bang gitu ya. Di sini ada tangga tapi gue bukan temenan sama Tata anak tangga. Gue emang temenan sama Tata tapi gue bukan anak tangga. Ya udah, lanjut lagi teman-teman. Akhirnya dua kubu ini melontarkan speech dan pendapat mereka masing-masing di hadapan publik ya. Dan si Zaya ini lebih mencakup orang-orang dewasa yang realistis gitu ya. Ya yang lebih dewasa-dewasa lah di sini ya. Lewat opini-opini mereka juga yang realistis, juga dengan menunjukkan fakta-fakta dan lain-lain itu tentang kebusukan hiu majir. Ya gitulah kampanyenya. Hiu majir itu gak boleh hidup berdampingan dengan manusia segala macam, pokoknya kontra lah ya. Dan di sini Hiden itu cukup unik teman-teman. Penyampaiannya itu dilakukan gak lewat kampanye kayak pidato gitu, tapi penyampaiannya itu dilakukan dengan alunan musik rap,
ya. Dan lirik-lirik yang ada di dalamnya itu melibatkan para Hyumajir yang pernah tampil di episode-episode sebelumnya. Ada Mbak Ana juga ya sebentar nih. Kangen banget nih sama Mbak Ana ya. Smash. Dan lebih mencakup ke kaula muda bisa dibilang ya, karena ini kan pakai musik rap gitu ya. Tapi surprisingly juga di sini ada couple kakek nenek yang juga nyelip di sini ya. Dan juga di sini lagunya Asoy, nggak ganggu. Oh ya, dan kakek-kakek itu kalau nggak salah si Shotaro tua ada ya. Jadi pernah muncul di episode Kamen Rider Double nih. Dan jadi kalau bisa dibilang ini statistiknya ini Amazaya ini setelah penyampaian kampanye di awal-awal ini hampir imbang. Wow, luar biasa nggak? Ternyata musik rap bisa menyaingi pidato politikus terkenal ya. Jadi seperti itu. Jadi statistiknya nggak beda jauh lah di sini ya. Oke, kira-kira seperti itu, dan kita beralih dulu ke cerita lain yang terungkap di episode ini. Yang pastinya ini mengejutkan dan pastinya pengen kalian denger dan tunggu-tunggu teman-teman. Pertama, si Yua ini mengembalikan Rushing Cheetah Progresski ke si Amatsugai. Kata Gai akhirnya sudah komplit nih. 100%. Jadi ini katanya tujuannya untuk membuat senjata terkuat ya. Dan gak usah ditanyakan lagi musuhnya ya, dan sudah jelas, kalian juga sepertinya udah tahu. Sempat diperlihatkan juga siluetnya juga. Ini yang dimaksud adalah untuk membuat Rampage Gatling Progresski untuk Vulcan ya. Jadi sebagai gantinya Yua itu diberikan Wraith Riser dan Fighting Jackal Progresski. Waduh, Yua jadi Riders nih ya. Sepertinya ini juga bukan hal yang mengagetkan karena udah ada spoiler scan dari magazine itu ya tentang form si Yua ini ya. Dan berlanjut lagi ketika si Fua ini hendak menginvestigasi si Amatsugai, menanyakan dia tentang kenapa Ray Tracer itu bisa ada di pihak Metsubo Jinrainet ya. Tapi kita buang dulu aja soal itu. Ada yang lebih penting lagi dan nyambung. Jadi di sini Ana coba pelan-pelan juga jelasinnya ya teman-teman ya. Jadi ini plot twist banget. Plot twistnya menurut Ana cukup edan ya selama serial Zero One ini berjalan ya. Jadi di dalam otak Yua dan Fua itu ya, duo Ames ini sudah tertanam chip ya. Jadi chip ini adalah seperti kecerdasan buatan tipenya. Jadi chip itu adalah syarat agar si Fua dan Yua ini bisa menggunakan ini Shot Riser ya, dan berubah menjadi Kamen Rider ya. Nih, jadi syaratnya untuk berubah menjadi si Kamen Rider Vulcan dan Valkyrie ini harus ditanamin chip dulu. Kira-kira sih seperti itu teman-teman ya. Dan yang bisa kita tangkap adalah di sini chip ini itu sudah ditanamkan ke si otak Yua dan Fua jauh sebelum episode pertama Zero One ya. Kan si Vulcan ini debut episode 2, si Valkyrie ini debut episode 3. Jadi emang ada cerita lagi di balik semua itu. Di sebelum serial Zero One berjalan itu ada cerita tentang si Yua dan Fua ini yang ditancapkan sama chip ini teman-teman ya. Dan apakah ada spin-off lagi nih ya yang menceritakan soal si Yua dan Fua ini gitu ya, dan digambarkan dengan sadis gitu ya, seperti spin-off Rogue yang Anda ceritakan di video kemarin gitu kan. Kalau begitu menarik ya. Jadi atau udah diceritain semua gitu ini di Project Towser, jadi udah sekalian gitu ya. Jadi siapa tahu aja ada Project Towser, ada Project Vulcan Valkyrie gitu. Tapi nggak tahu ya. Tapi semoga sih semuanya diceritainnya di Project Towser ya, biar nggak ribet aja, semua sekalianin di situ aja gitu ya. Dan Project Towser ini menurut Ana sih sangat menjadi kunci di cerita Zero One sekarang. Jadi kita benar-benar ini harus buruan nonton agar bisa menjawab semua ini gitu ya. Kalau nggak salah ini Project Towser rilisnya April ya, bersamaan dengan Blu-ray-nya Zero One. Dan Anda juga ingin tahu gitu ya nih, Project Towser ini timeline-nya itu di mana teman-teman? Yes gitu ya, sebelum Zero One episode pertama seperti yang Anda bilang tadi. Tapi itu di mana, kapan gitu? Saat Daybreak, setelah Daybreak, atau gimana? Dan juga kalau disambungin ke movie Reiwa First Generation ini bakalan panjang ya. Tapi kalau udah bahas-bahas gini juga spekulasi dan imajinasi Anda ini tuh kemana-mana gitu, gatel gitu ya. Dan kita pelan-pelan lagi bahas ya. Sekarang masih soal chip tadi ya, mulai dari Yua teman-teman. Jadi makanya kalau kita lihat ini dari tingkah dia kemarin, dia selalu tunduk sama Amatsugai. Hai, iya ngerti gitu ya. Jadi walau si Amatsugai ini jelas bersalah teman-teman, si Yua ini nggak berani negur atau gimana. Jadi selalu aja nurut. Contoh paling dekat saat si pertandingan pemadam kebakaran beres ya kan ya, si Yua udah tahu gitu si Kyonosuke pemenangnya, tapi tetap aja gitu ya si Yuanya nurut aja ke Amatsugai setelah sedikit digertak gitu ya. Jadi emang ada sesuatu, dan sepertinya si Aruto itu
seperti sedikit menangkap hal itu gitu ya. Dan kasarnya sih ini si Yua ini jadi babu lah ya. Kampret nggak? Waifu aing jadiin kacung gitu kan ya. Ya udah, kira-kira untuk Yua sih seperti itu mungkin ya. Dan sekarang berlanjut ke Fua. Ini bakalan panjang teman-teman ya. Yua sepertinya sih udah tahu soal hal ini. Jadi sepertinya Yua udah tahu dia ditanamin chip gitu. Sementara si Fua mah nggak tahu. Dan si Yua ini nggak ngomong ke si Fua, Fua kamu ditanam chip loh. Nggak mungkin kan ya. Jadi momen ini baru dia bilang biar plot twist. Dan si Fua ini akhirnya tahu juga bukan lewat Yua, tapi lewat Amatsugai yang akhirnya membocorkan ada chip yang ditanam di otak si Fua. Jadi dia selama ini tuh tidak sadar teman-teman ya. Dan Fua itu ternyata kasarnya adalah kelinci percobaan Amatsugai ya. Gila nggak ya? Jadi di mana kemana-mana itu dia dimonitoring aja. Jadi ini mengingatkan Ana sama flashback di mana dia pertama kali berubah jadi Kamen Rider Vulcan. Si Yua juga ikut memonitori si Fua kan. Nah, pakai kayak video gitu. Jadi lapor Fua sudah berubah jadi Kamen Rider Vulcan. Dia ngelapornya ke Amatsugai gitu. Jadi untuk laporan, jadi untuk melihat perkembangan Fua juga di sini sampai mana ya. Jadi sudah jelas ya kenapa ini Amatsugai ini mengumpulkan data para hewan di Prograiski, termasuk racing cheetah yang tadi ya. Jadi ini untuk ngebuat Rampage Gatling Prograiski untuk dipakai oleh si Fua, teman-teman. Jadi tujuan Amatsugai sebenarnya apa untuk si Fua ini? Jadi si Fua ini biar jadi kacung alias senjata terkuatnya Amatsugai. Senjata terkuat, teman-teman. Jadi Rampage Gatling Prograiski ini akan digunakan Fua untuk berubah menjadi Kamen Rider Rampage Vulcan ya. Dan Prograiski-nya ini dibuat dengan bantuan satelit ARC. Setelah sebelumnya Assault Wolf dibuat sama ARC, sekarang Rampage Gatling juga dibuatnya sama ARC. Jadi ARC dengan si Fua ini relasinya juga lumayan kuat di sini ya. Dan semoga bisa dibahas lagi di episode-episode mendatang. Dan di sini si Fua ini panas ya, dia nggak terima sama hal ini. Hah, apaan sih lu ngawur gitu kan ya? Ya dia seperti biasalah, julukannya kan Mr. Barbar. Ya dia langsung ngelawan si Towser di sini. Dan tapi akhirnya kalah lagi untuk kesekian kalinya dan diselamatkan oleh Horobi. Anda suka banget nih soundtracknya Metsubojin Rainet itu keren banget lah kalau mereka udah muncul tuh ya. Jadi pas ngelihat si Horobi yang comeback ini di sini ngelawan Towser kok sakti bener teman-teman. Di sini juga dia bisa ngasih perlawanan ke si Towser, bisa mukul balik si Towser gitu. Jadi ini cukup membingungkan. Kan Horobi aja kalah lawan si Assault Wolf. Sementara Assault Wolf itu menang lawan si Horobi. Dan si Horobi ini bisa memukul balik si Towser. Jadi kok power levelnya ngawur gini? Nah, pastinya kalian gak sedikit juga yang nanya seperti itu. Nah, Anda jelaskan di sini kenapa? Karena si Horobi itu semakin kuat setelah dia itu belajar ya. Sama aja kayak kita gitu ya di sekolah, dari bodoh belajar kan makin pinter gitu. Ya, di sini ya pokoknya dia belajar. Kenapa? Karena itu adalah kelebihan dari kecerdasan buatan. Jadi biar bisa semakin kuat terus-menerus gitu ya kan. Si Horobi ini adalah Humajir ya. Padahal sebenarnya alasan kasarnya sih padahal belum ada upgrade form aja ya si Horobi ya. Tapi di sini make sense juga lah teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang misalkan ada yang protes, kok power levelnya nggak konsisten gini ya seperti ini. Karena Horobi ini sudah belajar ya. Dan juga pertanyaan selanjutnya, kenapa Horobi menyelamatkan Fua? Horobi lagi-lagi cuman jawab ngegantung, yaitu karena itu adalah kehendak ARC. ARC no Shinomama. Ya, selalu dia jawabnya seperti itu kan. Nah loh, pastinya ucapan Horobi ini malah bikin Ane makin kepo. Lanjut lagi di sini teman-teman ya. Dan hubungan Fua sama ARC itu apaan sih gitu ya? Emang chipnya ini seberapa ngaruhnya sih ke si Fua selain jadi kelinci percobaan dan segala macam yang seperti Ane ceritakan tadi? Jadi lanjut dulu ceritanya di sini biar nggak loncat-loncat ya. Masih fokus soal Fua dan chip. Ya. Dan di akhir episode ini si Fua ini bertemu sama si Aldi Taher, si Jin ya teman-teman. Jadi flashback dulu ketika si peristiwa Horobi ini kabur atau keluar di sini, itu karena si Jin yang ngehack si Fua. Ya, di sini ya. Di sini di scene sebelumnya juga sudah ditanyakan sama si Guy ya. Jadi si Jin ini udah ngomong, "Gua yang ngehack lu." Dan si Guy ini sudah membuat pernyataan dan agak nanya gitu ke si Fua. Bukannya lu waktu itu lagi dihack sama Metsubojin Rai? Ya artinya di sini dia lagi dihacknya sama si Jin. Dan di sini betapa kagetnya si Fua ini ketika dikasih lihat scene saat si Horobi ini kabur. Ya, si Fua sendiri dalam jubah hitam yang meretas sistem keamanan dari Ames. Ya, gila nggak?
Gila. Jadi gimana nih Gan? Kan yang ngebebasin Horobi itu katanya Jin sama Bow. Bingung. Saya juga agak lumayan agak ternganga juga ini ya bikin skripnya ini sampai sakit kepala Pak ya. Ini sampai ke Paramex ini harus sedia ini di sebelah meja kerja nih. Ya udah, jadi di sini Ana juga sampai cari info ke berbagai media dari yang Indo sampai forum luar hingga yang terdekat sampai Kamen Rider Wiki juga Ana cari semua ya. Jadi yang kita tahu nama asli dari salah satu anggota Metsubo Jinrai itu yang si Bow itu adalah Naki ya. Udah muncul teasernya di Project Tozer ya. Dan chip yang ditanamkan dalam otak si Fuwa itu bisa dikendalikan sama si Naki ini atau si Bow ini ya teman-teman. Dan mungkin nih teman-teman ya. Dan sedangkan mungkin kalau chip yang ditanamkan di otaknya si Yuwa ini bisa dikendalikan sama si Amatsugai. Jadi ini mirisnya ini benar-benar jadi babu ini dua orang ini teman-teman ya. Dua orang ini udah jadi babu teman-teman. Dan mungkin aja ini kan si Yuwa udah tahu Fuwa ini ditanamin chip. Jadi mungkin aja si Yuwa ini sebenarnya peduli sama si Fuwa ini. Tapi dia kan ada di bawah komando atau dikendalikan sama si Amatsugai. Jadi ya dia juga dilema dan gak bisa apa-apa men. Gila gak? Kepikiran gak sampai situ gitu ya. Dan di sini Gai sama si Naki ini itu satu komplotan atau satu rumpun ya. Jadi ini sudah dari Project Tozer yang menceritakan banyak juga tentang mereka ya. Dan mungkin ini prediksi Ana adalah prediksi Ana chip yang ditanamkan di Fuwa ini agak unik ya. Bukan soal mengendalikan tapi kesadaran dari si Naki ini bisa berpindah ke tubuh Fuwa. Jadi ngerti nggak? Jadi ini bukan soal ngendalin kayak boneka aja, tapi kesadaran lu juga bisa hinggap di tubuhnya si Fuwa di sini gitu. Jadi kalau lebih gilanya lagi ini kalau flashback ya. Jadi selama ini yang nyebarin si Ray Tracer ke orang-orang itu Fuwa. Bisa jadi. Dan juga apalagi ya, dan kemarin itu Fuwa berhalusinasi mengejar-ngejar diri sendiri, bisa jadi juga. Dan di sini saat debut Assault Wolf, Horobi ngebiarin Fuwa ini pakai progress key, apakah itu sengaja? Bisa jadi juga ya. Jadi alasan Horobi tadi nyelamatin Fuwa itu gara-gara adalah si Fuwa ini adalah dalam tanda kutip badan kesayangan Naki ya. Jadi si Naki itu adalah temennya Horobi yang di Metsubo Jinrai Net. Make sense gak kalau kayak gitu ya? Merinding gak? Sama aneh juga ya. Jadi cukup gila sih, ini cukup gila teman-teman ya. Dan di sini mungkin aja gimana ya? Ini pendapat Ana sih. Fuwa itu bukan anggota Metsubo Jinrai. Ya Fuwa teman-teman ya. Tapi Fuwa itu dikendalikan sama si Naki ya, sama si Bow. Nakinya yang anggota Metsubo Jinrai gitu ya. Jadi mungkin jadi tampaknya si Fuwa itu yang seperti anggota Metsubo Jinrai secara tidak langsung gitu ya. Dan sekarang juga yang dipertanyakan adalah keberadaannya si Naki atau si Bow ini. Apakah dia sudah mati jadi dipakein chipnya ke si Fuwa, atau dia emang ada dan mengendalikan dari jauh? Masih banyak pertanyaan-pertanyaan lah ya. Gila ini ngejelasin soal chip Ana sampai pusing juga nih teman-teman ya. By the way, kalau dari penjelasan ini Ana ada yang salah atau wajib dikoreksi, silahkan kalian koreksi ya teman-teman ya. Takutnya Ana juga ada yang salah penjelasannya kan. Jadi kalian boleh koreksi dan kita boleh diskusi bareng-bareng ya. Aduh, lanjut lah. Ini udah pusing soal chip-chip ya. Kira-kira seperti itu. Dan menurut Ana sih ini bagian yang bikin spekulasi kita kemana-mana. Jadi ini sangat menarik sekali. Ini plot twist terbesar di serial Zero One yang bikin kita semangat lagi untuk nonton pastinya ya. Jadi ini benar-benar gila banget sih, dan panjang jadinya kalau ngebahas ini gitu ya. Oke, jadi thank you banget yang udah enjoy sampai sini, dan kita lanjut ke pertandingan kelima tadi. Lanjut soal pertandingan ya. Ternyata si politikus ini yang mewakili Zaya ini ternyata main curang. Singkatnya si politikus ini ada kerjasama di belakang sama orang-orang dari Zaya juga teman-teman. Jadi orang-orang dari Zaya ini menghadiri kampanye si politikus ini gitu ya. Terus nanti di belakang layar ini mereka itu dibayar dengan uang. Si politikusnya dibayar dengan uang. Intinya sih licik gitu ya. Ya, kenapa bisa ketahuan di sini? Karena si Cekera ini menganalisa ya, transaksi uang, ngasih uang, tiba-tiba digerebek gitu ya. Si Cekeranya sebelumnya saat kampanye si perwakilan Zaya ini dia udah menganalisa, waduh banyak orang dari Zaya gitu ya. Dan ini juga menurut Anda bagus banget karena ini sangat menggambarkan politik di dunia nyata yang emang banyak KKN-nya, secara tidak langsung seperti menyindir gitu ya. Gila ya, tontonan anak-anak tapi udah ada sindiran buat politiknya gitu ya teman-teman ya. Dan di sini besoknya ini terjadi lomba debat ya. Jadi di sini
bukti-bukti ini dibawa dan diperlihatkan di depan publik atau televisi sama si Cekera ini. Tapi si politikus dari Zaya ini nggak mau mengaku dan berbalik nuduh si Cekera dengan memperlihatkan bukti lain lah istilahnya ya. Ngaco lu, gue nggak melakukan itu, gue nggak inget, pokoknya pura-pura bodoh lah intinya gitu ya teman-teman ya. Dan di sini Cekeranya ngamuk teman-teman, si rapper ini ngamuk ya dan mulai melontarkan kata-kata yang nggak pantas ke manusia. Tapi ini seperti nggak ada di hack sama Ark gitu ya dia marah-marah aja, marah sesuai kehendak dia gitu teman-teman ya. Dan ini dia mulai mengeluarkan kata-kata serapah lah segala macem. Dengerin kalian manusia yang bakal punah gitu ya. Waduh, kalau kayak begini kan situasinya itu jelas ini buruk sekali buat citra Hyumager termasuk Hiden dan juga Orochi Aruto gitu ya. Dan situasi ini dimanfaatkan lagi-lagi dalam tanda kurung oleh Amatsugai. Jadi dia ini momen ini dimanfaatkan sama dia ini untuk memperlihatkan Raid Riser kepada publik. Minasan, jangan panik katanya. Dan di sini si Yua ini berubah menjadi Fighting Jackal Riders ya. Dan ini menurut Ana standby soundnya keren ya. Jadi ini secara terang-terangan nih, ini senjata untuk membasmi para Hyumager istilahnya ya. Senjata untuk para rakyat-rakyat gitu kan ya. Kan udah dibahas juga di episode sebelumnya ya, episode 27 di sini. Dan di sini si Cekera juga berubah menjadi Dodo Magia ya, setelah diberikan Zetsume Riser oleh Amatsugai secara diam-diam ya. Jadi emang ini akal-akalan Amatsugai lagi. Ditendang Zetsume Riser-nya, kalau lu emang benci manusia buktikan katanya, ditantang ya, kepancing udah jadi magia gitu ya. Dan di sini si Aruto berubah untuk ngehentiin si Cekera ya dengan Metal Cluster teman-teman. Dan si Amatsugai di sini juga berubah biar si Aruto ini nggak ngelakuin hal itu ya. Dan pertarungan ini ditonton oleh banyak orang dan disiarkan langsung atau live di televisi teman-teman ya. Ini cukup gila sih. Jadi ini sampai ngebawa publik gitu ya. Jadi ini benar-benar perang korporat itu kerasa gitu ya. Dan situasi ini dimanfaatkan lagi oleh Amatsugai dengan menggiring opini publik. Nih, ini orang yang paling Ana gak suka tuh kayak begini nih, menggiring opini publik agar pandangan mereka itu terhadap Hiden itu termasuk Aruto itu negatif ya. Tuh, kayak contohnya gimana ya, kayak si Amatsugai ini ngomong si Aruto, tuh kan lihat nih apa nih Hyumager ya, seperti itulah kata-kata yang menyudutkan ya. Dan juga ini publik juga pandangannya jadi pro-nya ke Zaya bukan ke Hidden Intelligence ya. Dan di sini Aruto sikapnya ya jadi gimana ya, dia Aruto di sini jadi serba salah teman-teman ya. Kalau ngelawan juga salah, seakan-akan dia juga nggak percaya dengan situasi ini gitu ya. Dan para masyarakat yang terpengaruh ini makin pro ke Zaya dan membenci Hyumager ya. Jadi bisa dibilang ini titik terendah lah ya di mata publik untuk Hiden dan juga si Aruto ya gitu. Dan juga di sini Cekera juga di sini hancur sama si Yua. Hancur juga akhirnya, nggak sempat diselamatkan sama si Aruto. Kenapa kayak gitu? Karena ya Arutonya juga dilema Pak karena pernyataan si Amatsugai tadi. Dan minggu depan ini ada debutnya Rampage Vulcan ya, kita tunggu aja kelanjutannya karena ini bener-bener plot twistnya soal si Fua Isamu ini bener-bener sangat menarik sekali, sangat mind blowing sekali, sangat ramai sekali kalau untuk dibahas ya. Jadi ini cerita Zero One Ana akuin semakin sini semakin bagus, semakin naik ya tensinya, pokoknya top lah ya. Jadi pokoknya enak diajak diskusi aja gitu ya bagi kita sama Toku fans. Oke, kita tunggu aja debut Rampage Vulcan seperti apa, segege apa ya. Apakah bakal menjadi rider terkuat lebih di atasnya Metal Cluster? Kita tunggu aja teman-teman. Jadi thank you banget teman-teman yang udah nyimak bahasan untuk episode kali ini. Sekali lagi kalau misalkan ada bahasan Ana yang kurang, ada yang kurang tepat atau perlu dikoreksi ya silahkan kalian koreksi pastinya di kolom komentar ya. Jadi setelah kalian menonton video bahas-bahas ini yang cukup panjang dan cukup complicated, ayo kita diskusi sama-sama. Karena episode ini menurut Ana bagus banget, plot twistnya gila banget ya teman-teman ya. Jadi segitu aja teman-teman, thank you yang udah menonton, semoga informatif juga. Ingat, ayo kita diskusi sama Toku fans yang sehat. Teman-teman jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Ditunggu untuk episode 29 berarti ya. Makin menarik aja pastinya, dan Ana juga pastinya semangat untuk ngebahasnya. Thank you teman-teman, dan hari kata bye-bye.